Untuk membahas masa depan landscape metaverse di Web3 di tanah air, kita telah terhubung dengan Jeffrey Budiman selaku Group Chief Innovation Officer and Co-founder of Vir Group. Selamat pagi Pak Jeffrey, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Oke, Pak Jeffrey, Anda mengamati begitu ya perkembangan dari PT Wir Asia Tbk ini bersama Grup Salim telah membentuk perusahaan patungan joint venture bernama PT Metaverse Indonesia Makmur yang tentunya menciptakan Betul. platform Nusa Meta. Bisa Anda jelaskan Ya, terkait hal ini, khususnya latar belakangnya pembentukan dari joint venture ini seperti apa Pak Jeffrey? ya, terima kasih untuk kesempatannya pagi ini. Jadi memang kalau kita lihat kedua company ini memiliki semangat yang sama, spirit yang sama gitu ya, untuk memajukan perekonomian digital Indonesia. Apalagi sekarang kan udah mulai masuk ke Web3 nih, gitu ya, nanti akan dibahas lebih lanjut. Jadi kalau kita lihat Grup Salim dengan semua track record-nya dan juga dari grup kita sendiri dengan track record kita sendiri dari tahun 2009 yang selalu mengedepankan immersive teknologi gitu ya. Kita bisa dikatakan sebagai salah satu yang pertama yang memperkenalkan teknologi di Asia Tenggara, AR, VR, AI. Kita memiliki kesamaan visi nih untuk memajukan perekonomian digital. Apalagi sekarang kami percaya gitu ya bahwa sebenarnya dari awal lah kami percaya bahwa dunia virtual dan reality itu pasti akan overlapping, dan ini udah mulai terlihat gitu. Dan adaptasi perusahaan untuk masuk ke Web3, para pengguna atau metaverse technologies yang sudah semakin berkembang menjadi salah satu yang mendorong kami untuk membangun kerjasama ini, Mas. Oke baik, tentunya juga di luar sana pastinya banyak yang bertanya-tanya begitu ya terkait Nusa Meta ini. Mungkin bisa Anda jelaskan juga Pak Jeffrey terkait tujuan pembentukan dari Nusa Meta ataupun Indonesia versi digital ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi kalau kita menurut balik gitu ya, sebenarnya ini ada sebuah platform lah, bisa kan ini sebuah platform gitu ya, yang mana sebenarnya kalau kita lihat di dunia kan udah ada berbagai macam versi-versi metaverse. Tapi kita membuat platform ini adalah platform dengan kearifan lokal gitu, di mana kita memang berencana untuk memiliki sebuah platform yang dapat digunakan para pelaku bisnis dari berbagai sektor, para content creator dan lain-lain gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang juga menyaksikan acara ini juga agak bertanya-tanya kenapa saya kok ruangannya agak jauh gitu ya. Mungkin kalau para pembicara lain bisa agak dekat gitu. Karena saya ingin menampilkan bahwa setiap orang bisa memiliki avatar juga ke depannya. Bahkan saya bisa menampilkan avatar di sini, mungkin bisa ditampilkan satu avatar di sini. Ya, jadi ini adalah avatar. Halo, mau tahu? Selamat pagi. Ya, ini ada salah satu avatar kami hajar di sini. Jadi bisa dibayangkan ke depannya gitu ya. Ini akan juga menjadi platform untuk setiap dari kita untuk bisa mengekspresikan diri kita juga gitu. Jadi mau high five dulu, Bos? Ya. Nah, si avatar ini adalah salah satu contoh yang mungkin bisa menjadi pilihan daripada teman-teman yang akan masuk ke dalam tuh platform kita misalnya. Bahkan dari berbagai industri pun juga bisa, atau berbagai sektor pun juga bisa menggunakan platform ini untuk mulai mengkomunikasikan berbagai macam hal. Misalnya kalau mau saya tampilkan satu persatu misalnya. Nah, misalnya dari sektor pariwisata, kita bisa tanpa perlu kita harus berjauh-jauh secara fisik, mungkin harus ke lokasi tujuan tersebut, kita bisa menghadirkan misalnya landmark dari Indonesia yang ada di sebelah sana gitu ya, untuk kita bisa, oh kira-kira stupa di Borobudur mungkin kira-kira seperti ini. Nah, baru nanti mungkin pelaku bisnis dari sektor pariwisata juga bisa mungkin jemput bola dari situ. Next, mungkin kita bisa tampilkan selanjutnya. Nah, atau juga dari sektor retail, gitu ya. Mungkin kalau kita lihat barang yang ada di sini atau yang ada di sebelah sana, gitu ya. Di sebelah sana juga kita bisa lihat itu si robot kalau mau ambil barang-barangnya juga boleh. Nah, jadi kita bisa melihat bahkan mungkin para pelaku bisnis bisa mungkin menggait para target pasar khususnya yang Gen Z gitu ya, misalnya untuk mulai mengkomunikasikan produk-produknya di dunia metaverse dengan platform ini. Next, kita tampilkan selanjutnya, atau bahkan sektor pendidikan gitu ya.
Nah, di sini saya bisa tampilkan ada satu skeleton di sini, ada satu skeleton di sana juga gitu ya, ada satu skeleton di sana gitu. Jadi apa namanya, kita bisa belajar misalnya mengenai anatomi tubuh gitu, mengenai skeleton gitu, untuk seperti apa, mempermudah proses belajar mengajar. Which is yang menarik, sejak pandemi kemarin, proses belajar mengajar yang banyak sekali dilakukan secara daring, itu juga membuat kita harus terus berinovasi juga gitu, untuk membuat pelajaran tetap interaktif gitu. Ya, mungkin saya akan say bye dulu ke Avatar. Hai. Ya, Oke, baik, bisa say bye juga begitu ya. Ini keren sekali karena kalau iya kita bisa Mas. perhatikan zaman dahulu begitu kita hanya bisa melihat seperti ini ataupun bisa interaktif seperti ini hanya di film-film Hollywood saja tapi bisa diwujudkan oleh Wira Asia ini. Dan kalau kita bicara terkait platform khususnya Nusa Meta tentunya ke depan butuh banyak pengembangan pastinya. Tapi kalau kita bicara terkait fokus pengembangannya di Nusa Meta ini ke depan akan seperti apa sih Pak Jeffrey? Nah, fokus pengembangan ya. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh yang tadi, sebenarnya cukup menarik, itu hanyalah segelintir contoh saja gitu ya. Jadi yang pasti untuk membuat sebuah platform seperti Metaverse itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Sebenarnya semua platform lah, sebenarnya proses yang berkelanjutan. Jadi kalaupun kita melaunch sebuah produk, itu akan terus kita improve dan sebagainya gitu ya. Sama juga dengan platform Metaverse ini. Plus karena ini adalah platform yang akan dipakai oleh banyak pelaku bisnis dan content creators, pastinya kita juga akan membutuhkan kontribusi dari semua pihak gitu untuk memperkaya dan juga memberikan bahkan ide-ide bahkan lapangan kerja baru. Jadi ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Pastinya tentu saja kalau kita tanya aksesnya seperti apa misalnya, kita juga percaya akan sesuatu yang sifatnya inklusif. Jadi untuk yang menyaksikan seperti yang tadi saya perlihatkan, mungkin banyak orang awal-awalnya mungkin banyak menggunakan bukan laptop atau makan HP seperti ini atau tablet gitu ya. Tapi ke depannya kita bisa bayangkan, jadi orang bisa seakan-akan masuk ke dalam dunia virtual tersebut misalnya dengan kacamata VR seperti ini. Jadi mereka seakan-akan masuk ke dalam dunia metaverse, mereka bisa ketemu avatarnya Mas misalnya, dan kita bisa berinteraksi di sana, we can have meetings over there gitu ya. Atau dengan kacamata AR seperti ini. Jadi kacamata AR itu memang agak beda, mungkin saya akan deketin sedikit. Jadi sebenarnya transparent display, kita masih bisa ngelihat sekeliling kita gitu ya. Jadi di sini memang ada aspek online to offline-nya. Jadi kita bisa menghadirkan seperti tadi si avatar yang hadir di sebelah saya, kita bisa berinteraksi. Jadi Oke. inklusivitas juga merupakan sesuatu yang penting. Oke, baik. Yang pastinya juga pengembangan terus dilakukan begitu ya, walaupun tadi juga Betul. Anda memperlihatkan hanya segelintir saja sebetulnya. Tapi tentunya dengan adanya pengembangan pasti akan menghadapi sejumlah tantangan. Nah, untuk bicara terkait tantangan ini, sebetulnya tantangan yang akan dihadapi dalam proses pengembangan program dari Nusa Meta ini seperti apa sih Pak Jeffrey? Ya pasti salah satunya kita sekarang sedang memperbanyak komunikasi juga dengan semua komunitas gitu ya, dengan semua komunitas sehingga kita bisa mendapatkan banyak masukan dari mereka gitu. Terus kita juga memperbanyak edukasi juga, karena in the end of the day this is for some people itu masih termasuk teknologi baru. Jadi kita harus memperlihatkan semua potensi-potensi bisnis. Terutama juga bagi para pelaku bisnis yang mereka sudah mulai melihat bahwa mereka tidak bisa menghindar lah dari perubahan. Semua udah masuk ke Web3 ini sekarang. Jadi itu adalah sebuah tantangan bahkan bagi pelaku bisnis juga gitu untuk bisa bersama-sama dengan kita mengembangkan berbagai solusi untuk platform Nusa Meta nantinya. Oke, baik. Dari tadi juga kita selain bicara terkait teknologi, lalu pengembangan, nah ini juga pasti kita akan bicara terkait potensi bisnis yang ada. Nah, menurut Anda potensi dari bisnis di Nusa Meta ini apa Ya. saja sih yang bisa masuk dan juga bekerja sama di dalamnya, Pak Jeffrey? Wah, itu banyak ya sebenarnya ya. Kan tadi lah mungkin kalau kita contoh yang tadi si Stupa tadi. Em, itu adalah salah contoh misalnya untuk sektor pariwisata gitu misalnya ya. Jadi mungkin tanpa kita harus ke sana, sebelum kita misalnya sampai ke lokasinya kita bisa merasakan dulu, oh seperti ini lokasinya, nanti saya ke sana deh, misalnya seperti itu. Jadi ini akan terbuka untuk berbagai sektor sebenarnya gitu ya. Mungkin ada beberapa sektor misalnya seperti finansial dan sebagainya, kita juga harus mengerti bahwa ada beberapa regulasi yang kita harus pahami dan itu akan secara bertahap gitu. Tapi ini berbuka untuk berbagai sektor sih Mas, gitu, dari seperti tadi ada contohnya edukasi dan lain-lain.
Oke, baik. Pak Jeffrey, yang tadi Anda juga sempat bahas begitu ya, di mana tujuan pembuatan Nusa Meta ini adalah membuat Indonesia versi digital. Apakah juga ini juga Ya. dapat diartikan berarti Nusa Meta ini juga akan mengakomodir tentunya konten-konten atau platform dan juga bisnis lokal juga begitu ke depannya? Oh harus Mas. Apalagi kita sudah melihat Nusa Meta ini adalah harus ada istilahnya Pak Stephen Eng gitu ya, itu adalah ada kearifan lokal. Jadi itu adalah salah satunya yang menjadi diferensiasi kita gitu ya. Apalagi kita juga apa namanya membuka akses juga dengan ekosistem-ekosistem to Weir Group yang lainnya. Seperti kita kan udah ada smart kios yang kita sudah sebar di berbagai lokasi, misalnya kita ada jaringan toko virtual dan sebagainya. Semua ini justru bisa menjadi sebuah channel sebenarnya, terutama untuk UMKM gitu ya, untuk mulai mempromosikan atau at least mengkomunikasikan produk-produk dan jasa yang ditawarkan. Oke, baik. Ini tentunya ada positif begitu ya bagi perkembangan UMKM di Hmm. tanah air. Pak Jeffrey, Ya. kita tahan dulu dialognya karena dialog akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Road to Tech Conference Indonesia dan tetaplah bersama kami.